Ketika ini masih berdasarkan kepada demokrasi, niscaya saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemimpin negara hanya mencari simpati masyarakat, tapi tidak mencari simpati Tuhan Yang Maha Esa. Ngitung paweling kaki sabdo palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Om wilayah jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam hari Lebaran ini kelihatannya itu saya merasakan itu nyaris terjadi kebuntuan dalam hati masing-masing umat Islam, walaupun Islamnya itu Islam KTP, karena selagi masih kolom agama itu tertera di situ kan masing-masing agama itu menuju kepada kuantitas bukan kepada kualitas ya. Artinya di mana umatnya makin besar, di situ mungkin harapannya bagi kepengurusan agama itu tentu makin diperhatikan dan diperhitungkan oleh pemerintah dan atau oleh lembaga-lembaga lain termasuk lembaga swasta dalam rangka ya penghidupan. Ini sudah bukan rahasia lagi ya. Mendirikan organisasi bertendensi kepada penghidupan. Penghidupan dalam artian manakala tidak ada perhatian mungkin agak separatis sedikit tidak masalah lah. Yang penting nantinya adalah ada perhatian lalu ada kontribusi untuk organisasinya. Ini kan banyak. Kalau sekarang itu premanisme itu ada yang minta THR atau yang lain dan lalu minta THR yang semestinya itu betul kata wakil Kementerian Agama ya merupakan tradisi, namun lalu kelirunya adalah berbaju organisasi sehingga menjatuhkan organisasi tersebut. Nah, sekarang di Indonesia makin banyak organisasi, juga makin banyak yang dianggarkan untuk keperluan organisasi. Sebab organisasi tidak mungkin akan berjalan manakala tidak ada dukungan finansial. Lalu agama pun juga tidak akan berjalan manakala tidak ada dukungan finansial. Dan semuanya sekarang itu era, mohon maaf ya, semi kapitalisme atau bahkan sudah cenderung kepada kapitalisme dan mungkin lagi nanti kepada liberalisme, itu cenderungnya adalah kepada unsur finansial sehingga banyak organisasi yang untuk kedok mencari penghidupan, mungkin juga banyak orang yang kelihatannya khusyuk dalam agamanya namun juga mencari penghidupan di dalam agamanya, bukan menghidupi agama tapi mencari penghidupan dalam agama. Dan ini sudah bukan rahasia lagi menurut saya, sehingga ya kita mesti mengalami dan mengamati, namun juga kita tidak boleh mengkritisi lebih jauh sebab di situ adalah mungkin akan timbul miss ya, ketidakharmonisan. Namun saya menyampaikan demikian adalah dengan harapan masing-masing kita itu introspeksi ya. Jangan baju atau kudung welulang macan. Kudung welulang macan itu ya macannya itu adalah ajaran agama ya. Lalu kita itu sesungguhnya menginginkan sesuatu daging daripada umatnya, umpamanya seperti itu. Kalau istilah Jawa itu adalah kudung welulang macan. Lah ini kurang prayoga atau tidak tepat dalam hal kebaikan atau kebajikan menurut saya. Saya akan merana sedikit, dari kelihatannya itu adalah makin mendekati ke arah kebuntuan. Kebuntuan yang saya maksud adalah kebingungan. Kebingungan setiap individu, kebingungan setiap
keluarga mungkin dalam garis besarnya, karena saya merasakan cenderung lebih besar pasak daripada tiang. Artinya penghasilan keseharian ini tidak nutup sudah. Kalau kita ngetut kepada alam pikir kita, tidak kepada alam keimanan kita atau alam rasa kita, niscaya ibaratnya kita nyaris frustasi atau nyaris putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau tidak ada landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dikarenakan itu sudah besar pasak daripada tiang. Bagaimana orang sekarang itu, rata-rata manusia itu bisa ngelakoni dharma yang wajib, sedangkan kehidupannya dikejar-kejar oleh bang plecit, umpamanya seperti itu. Bagaimana masyarakat sekarang itu akan melakoni ibadah yang sungguh-sungguh, sedangkan sementara mohon maaf, serba-serbinya itu mahal. Lah, dengan penghasilan yang pas-pasan, serba pas-pasan, dan sementara tidaklah itu satrianya, tidaklah itu brahmananya, nyaris tidak memberikan solusi, nyaris tidak bisa memberikan solusi. Adanya malah pemerintahnya sekarang ya menambah beban pajak ya. Ini sudah bukan rahasia lagi. Lah, ulamanya atau brahmananya juga menambah beban tarikan. Lah, ini kan sesuatu yang perlu kita heningkan, apakah langkah-langkah demikian itu sudah tepat. Sebab yang wajib menurut kita adalah membuat ayume sesomo, memayu hayuning bawono. Kalau istilah Jawa itu memayu hayuning bawono atau rahmatan lil alamin menurut Pak Kiai. Jadi adakah sekarang yang betul-betul memberikan rahmat ya kepada sesama, atau memayu hayuning bawono, memayu hayuning sesomo, nyaris sekarang tidak ada, sehingga masyarakat kehilangan jejak untuk bersandar kepada siapa? Bersandar kepada satrianya juga nyaris satrianya sedang terkelabui oleh situasi, bersandar kepada brahmananya juga sama juga, artinya satria dan brahmana sudah tidak bisa dijadikan sandaran menurut saya, atau adapun sangat sedikit ya, adapun sangat sedikit, nyaris tidak bisa menjadi sandaran atau tempat mengadu masyarakat. Nah, disinilah saya mengatakan kebuntuan. Sebab saya akan meranah sistem kenegaraan yang saya tahu adalah bentuk monarki dan republik. Ya, bentuk negara ini adalah monarki dan republik. Lah, kalau republik itu tentunya tidak ratoni atau yang sebagai penguasa itu adalah presiden. Lah, lalu kalau monarki adalah raja. Lah, sepengamatan saya kalau genetika kita ya, genetika Nusantara ini adalah genetika monarki ya. Artinya dari zaman ke zaman, sebelum runtuhnya Majapahit, bahkan setelah runtuhnya Majapahit saja, Mataram ini adalah genetika monarki. Sehingga ketika menjadi republik ini yang berdasarkan kepada demokrasi, walaupun sudah ada dasar Pancasila, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya Pancasila ya. Untuk saat ini termasuk banyak undang-undang yang tidak ngepasi, tidak sesuai dengan segala sumber hukum Pancasila ini yang disebut Pancasila, nyaris terabaikan. Berbeda ketika Orde Baru masih adalah yang namanya penataran P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun untuk saat ini nyaris terlupakan, Pancasila ini nyaris terlupakan, sehingga berdasar kepada demokrasi murni. Demokrasi murni itu adalah menurut saya ditentukan oleh rakyat, namun rakyat itu adalah untuk sementara. Artinya keputusan itu ada di tangan rakyat secara teori, namun sementara ini demokrasi yang kebablasan itu cenderung masyarakat ini adalah dijadikan kedok ya. Kalau kata demokrasi sendiri itu kan demos dan krotos kalau nggak keliru gitu loh. Artinya ya pendapat dari rakyat yang dilaksanakan oleh penguasa. Lah, namun kenyataannya saat ini demokrasi tidak bisa berjalan mulus. Jadi saya akan menyampaikan adalah proses demokrasi, proses kebuntuannya demokrasi atau demokrasi yang buntu saat ini adalah sebagai tanda menurut saya boleh berpendapat adalah sebuah proses untuk menuju kembalinya ke monarki, kepada gen Nusantara yang sejati. Dan saya boleh punya keyakinan dong, kelihatannya semestinya
kalau sesuai dengan odo-odo jangkane manungsa wis aweh wangsit winoco dening jalma kang waskita ing jangka jaya bayane, semestinya ini adalah presiden yang ke-8 ini mungkin akan mengakhiri adanya republik di bumi Nusantara ini. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena sudah sekian tahun, sekian puluh tahun ya Indonesia merdeka dari tahun 45 sampai sekarang ketentuannya masyarakat tidak makin damai tentram sejahtera, malah semakin kurang prayoga kahanane, kurang prayoga ya rakyat berani kepada pejabat. Nah ini kasus nyata, sehingga nanti akan menuju kepada titik nadir lemahnya demokrasi ya. Lemahnya demokrasi ini mungkin nanti berbagai gejolak, baik gejolak fisik maupun gejolak sosial yang lain maupun gejolak alam yang menyebabkan betul-betul buntunya demokrasi dan lalu berubah kepada monarki. Lah, siapa yang menjadi ujung tombak daripada monarki ini? Ya tentunya adalah orang yang kewakyon, atau dengan kata lain ada sebuah jangka Jayabaya yang mengatakan munculnya Ratu Adil ya. Lah, ketika ini masih berdasarkan kepada demokrasi, niscaya saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemimpin negara hanya mencari simpati masyarakat tapi tidak mencari simpati Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, kalau sistem demokrasi ini penguasa itu cenderung mencari simpati mutlak kepada masyarakat, namun tidak mencari simpati kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam raya. Sebab yang saya tahu, yang namanya Pendito Ratu itu gentur lantapane cenderung bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sekali lagi, yang namanya Wika Wiku Sabdo Pendito Ratu yang semestinya menjadi pedoman bangsa ini, yang semestinya menjadi pedoman manusia-manusia di muka bumi ini, sekarang terkalahkan oleh demokrasi. Dan saya meyakini proses demokrasi itu baru kemarin setelah munculnya atau timbulnya bangsa Amerika Serikat yang mengubah dari Renaissance lah, intinya Renaissance atau siapapun bisa menjadi raja walaupun tidak dekat dengan Tuhannya. Lah padahal pemimpin ini mesti sangat dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dan ketentuannya berdasarkan petunjuk. Dan manakala pemimpin yang kewahyon, saya yakin tidak mungkin ada kesewenang-wenangan kepada masyarakatnya yang dikarenakan takut akibat kepada hari akhir, takut akibat atas perbuatannya ya, takut berbuat jahat karena takut dengan akibat. Akibatnya seperti apa? Otomatis karma lah, ngunduh waing pakarti lah. Manakala pemimpin ini betul-betul kembali ke monarki, niscaya yang tidak punya wahyu tidak akan bisa memimpin. Ya, berbeda dengan sekarang, yang penting simpati dari masyarakat, lalu kalau kurang simpati ya ujung-ujungnya duit. Nah, duit ini berasal dari utang. Lah, terbukti bangsa ini sudah kurugen utang. Negaranya kurugen utang, rakyatnya juga kurugen utang lah. Jadi intinya saya menyampaikan adalah kebuntuan demokrasi ini proses menuju kepada kembalinya Nusantara kepada monarki. Saya rasa demikian. Terima kasih.